Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferluna Zuhafiz dengan NPM 241506126 dari kelompok 2B. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat Proteus mengenai counter, yaitu synchronize counter up dengan bit berjumlah 6. Jadi di sini saya akan membuat project baru. Oke. Em, Lalu kita di sini akan membutuhkan beberapa device. Yang pertama itu kita akan menggunakan device flip-flop, yaitu yang 7476. Ya, oke. Kemudian kita akan menggunakan gerbang N. Oke. Lalu kita memerlukan logic state sebagai clocknya nanti. Kemudian kita akan membutuhkan logic probe sebagai indikator output. Ya, saya rasa sudah. Baiklah, sekarang kita akan meletakkan 6 buah dari JK flip-flop ini. Oke. Hmm. Kemudian kita akan meletakkan gerbang N. Kita akan meletakkan logic state terlebih dahulu di sini sebagai clock. Barulah kita akan meletakkan eh 4 buah gerbang N. Ya. Nah, lalu bagaimanakah cara kita menghubungkannya? Sebelumnya kita akan meletakkan terlebih dahulu eh, ada 6 indikator output seperti jumlah flip-flop yang kita letakkan. Jadi di sini kita akan meletakkan terlebih dahulu. Ya, ini sudah 5. Oke. Kalau mungkin agar space-nya lebih banyak, kita geser sedikit ke sini. Nah, oke, jadi pertama-tama, karena ini adalah sinkronus, jadi kita akan menghubungkan clock ini kepada titik clock di flip-flop pertama, kemudian kita juga akan menghubungkan flip-flop ini, clock ini ke flip-flop selanjutnya. Nah, jadi kita akan langsung menggunakan flip-flop ini menuju clock dari setiap flip-flop ya. Dia jadi dia menggunakan clock yang terpusat yang akan menggerakkan secara eh, serempak. Oke. Oke. Nah, kalau sudah menghubungkan semua ini, ada satu komponen lagi yang kita perlukan yaitu power atau VCC yang dilambangkan oleh ya, nah, kita letakkan di atas masing-masing dari inputan JK-nya. Fungsi dari penarikan ke arah VCC ini sendiri adalah untuk membuat
eh, inputan JK ini akan selalu memasuki mode toggle. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghubungkan J dan K ini ke VCC. Semua flip-flopnya. Oke. Oh, kita hubungkan dulu J dan K-nya, baru kita sambungkan ke VCC-nya. Hmm. Hmm. Ya. Nah, baik. Karena sudah terhubung semua, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghubungkan flip-flop ini satu sama lainnya. Nah, yang pertama, karena ini adalah synchronous counter up, maka yang digunakan sebagai output adalah key. Sedangkan key bar akan kita biarkan saja. Jadi, output key ini kita akan hubungkan ke input J flip-flop kedua. Setelah itu, dari flip-flop kedua ini, oh maaf, karena ini adalah synchronous, maka eh, kita tidak memerlukan semua posisi ini, karena dia akan menggunakan gerbang N untuk operasinya. Oke. Nah, jadi hanya di flip-flop pertama saja yang kita tarik ke VCC. Sedangkan untuk inputan J dan K ini akan kita masukkan sebagai inputan untuk gerbang N. Nah, kemudian output key dari flip-flop kedua ini akan kita masukkan sebagai inputan dari eh, gerbang N pertama, yaitu di sini dia U4A ya. Nah, kemudian output dari gerbang N ini nantinya akan kita hubungkan dengan eh, garis ini. Jadi kita pertama kali kita jadikan em, inputan JK ini sebagai input juga untuk gerbang N yang kedua, yaitu U4B. Setelah itu kita hubungkan output ini menjadi inputan pula untuk gerbang N yang di depan sini. Nah, kemudian kembali lagi kita ulangi, kalau output key ini akan menjadi inputan bagi gerbang N yang di sini. Ya, terus kita hubungkan lagi ini ke gerbang N yang di sebelah sini. Hubungkan outputnya ke input gerbang N, output key ke inputan gerbang N. Iya. Lalu ini menjadi inputan lagi bagi gerbang N di sebelah sini ya. Lalu ini dihubungkan lagi ke sini. Key-nya menjadi inputan juga bagi gerbang N yang terakhir. Oke. Nah, yang terakhir ini kita akan sambungkan output dari gerbang N keempat ini ke gerbang ke inputan JK. Nah, kemudian karena kita sudah menghubungkan semua eh, komponen ini, maka selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menghubungkan em, komponen-komponen ini ke output yang telah kita sediakan di sini. Yang pertama adalah flip-flop yang pertama ini
karena dia terhubung ke flip-flop yang kedua, maka karena flip-flop pertama ini terhubungnya ke VCC, jadi kita tidak akan menghubungkan dia ke sini. Dia akan tergabungnya di garis ini. Jadi kita akan tarik garis dari output key ini ke, kita akan tarik garis ini, nih, input J dan K yang menjadi input dari gerbang N pertama ini ke output yang pertama. Kemudian output dari flip-flop ini akan kita tarik ke gerbang yang ke output yang kedua. Mengapa kita tarik untuk yang pertama itu dari sini? Itu karena output dari flip-flop pertama ini dihubungkan langsung ke JK dari flip-flop yang kedua, sehingga garis ini termasuk ke output dari flip-flop pertama ini. Jadi kita tarik sehingga kita hubungkan ke output yang di sini. Nah, kemudian pada gerbang yang ketiga, berarti kita akan menarik garis ini ke output yang ketiga. Nah, oke. Selanjutnya output yang keempat ini, key yang keempat akan kita tarik ke output yang keempat. Nah, ya pas lurus ini. Kemudian key yang dari flip-flop kelima akan kita tarik juga ke output kelima. Serta terakhir ini key yang terakhir kita hubungkan ke sini. Nah, jadi semua ini sudah tergabung, sudah terhubung ke output masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan eh, jalannya jalannya si synchronous up ini. Oke. Nah, dari awal ini semua terlihat nol ya, teman-teman. Terus di sini itu sudah memasuki kondisi toggle, tapi belum ada inputan dari clocknya, sehingga ketika kita menekan, nah, belum ada yang terjadi karena synchronous counter ini menggunakan clock falling edge. Jadi ketika kita menekannya kembali ke nol, barulah output yang pertama itu di sini keluar. Nah, eh, kemudian ketika kita menekan kembali, belum ada yang terjadi, tetapi di flip-flop kedua ini, kita sudah melihat bahwa JK sudah siap menjadi sudah menjadi toggle. Dan sehingga ketika kita menekannya lagi, maka inputan yang di sini akan berubah menjadi eh, logika tinggi dan mengeluarkannya di output kedua. Kemudian ketika kita menekannya lagi, sekali lagi, nah itu flip-flop yang pertama itu toggle, dan ketika kita pencet lagi untuk melihat hasilnya, maka inputan pertama tadi dan flip-flop kedua beroutput satu. Rangkaian ini sendiri memiliki 63 langkah atau pengeluaran. Karena bit yang digunakan adalah 6, maka sesuai dengan rumus 2 pangkat n min 1, jadinya 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurang 1 jadi 63. Di langkah ke-64, maka semua output akan direset kembali ke 0. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari
rangkaian sinkronos counter up ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.